Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita tadabbur Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat yang pendek tetapi memiliki makna yang sangat luas. Menggambarkan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Dimulai dengan waqimus salatah. Waqimus salatah itu berasal dari kata kaf waw mim, memiliki makna yang banyak, digunakan 660 kali dalam Al-Quran dalam 20 bentuk kata turunan. Jadi memaknainya itu kita sesuaikan dengan teks kalimat, teks ayat. Ya, kalau di sini bermakna menegakkan salat. Kalau Makassar, painting ya. Jadi menegakkan artinya menegakkan, dia bisa juga bermakna berdiri, kaum itu bisa bermakna bangkit, membangun, tegak, menguatkan, bisa juga bermakna kaum, bisa juga bermakna lurus, bisa juga bermakna benar. Jadi banyak sekali maknanya, ya. Ada 22 itu bentuk. Ya. Nah di sini Allah tidak mengatakan af'alus shalah, kerjakan salat. Tapi dia katakan aqimus shalah, tegakkan salat. Jadi bermakna ini kita melakukan salat secara berkesinambungan. Karena kalau kata af'al itu mungkin tidak berkesinambungan, tapi karena di sini bermakna berkesinambungan. Jadi salat berkesinambungan. Juga bermakna menegakkan salat di dalam salat dan di luar salat. Karena di situ ada janji itu salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kitab sabta marga kalau tentara ini. Jadi di luar salat juga kita tegakkan janji kita. Nah, itu. Jadi memang inilah keluarga besar Al-Quran. Jadi kata-kata dalam Al-Quran itu semuanya tepat. Tidak ada salah. Kesalahan nol. Dan dia penempatannya selalu pilihan katanya sangat tepat. Kalau tulisan seorang doktor, seorang profesor, kalau dia bukan ahli bahasa, banyak sekali kesalahan. Tapi ini zero mistake. Kesalahan nol. Karena apa? Karena memang bukan buatan manusia. Ini kalamullah. Jadi redaksinya Allah. Kalau kita terjemahkan, maka tidak akan selalu tepat. Ya. Seperti yang kita pernah bahas di sini. Ya, mari. La ilaha illallah tidak pernah akan tepat kalau kita terjemahkan ke bahasa lain. Jadi aqimus shalah. Kemudian kata kedua yang kita tadabburi malam hari ini, yaitu kata sad lam waw, shalah. Salat itu sebenarnya dia bermakna juga doa. Karena dalam salat hanya dua itu. Zikir dan doa. Pengakuan. Jadi ucapan-ucapan kita itu adalah pengakuan akan kuasa Allah, kemudian doa. Dalam Al-Fatihah sendiri hanya satu permintaan. Sebelumnya adalah pengakuan. Permintaan itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu saja permintaan. Kata-kata selanjutnya, ayat selanjutnya penjelasan tentang permintaan itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, demikian pula gerakan-gerakan dalam salat. Gerakan itu wajib itu. Kalau doanya itu ada yang sunnah. Kecuali Al-Fatihah.
Jadi kalau kita sudah bergerak itu sudah memenuhi persyaratan wajibnya. Alangkah bagusnya kalau dilengkapi dengan doa. Karena doa itu sebenarnya untuk kita. Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kita berdoa, kita sembah, tidak tetap puasa. Jadi itulah kata salat. Dia bermakna salat, dia juga bermakna merahmati. Dia bisa bermakna orang salat. Musallin, ada M-nya, berarti orang salat. Jadi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, itu penghormatan buat kita. Mendoakan keselamatan Rasulullah, mendoakan semoga Rasulullah mendapat rahmat. Itu kehormatan bagi kita. Tentu saja akan berbalik juga kepada kita. Ya. Karena setiap kita salawat itu, maka itu sampai kepada Rasulullah melalui malaikat yang menyampaikannya. Apalagi kalau kita dekat-dekat berada di raudah. Kalau kita jauh begini, tapi vibrasinya itu tetap sampai. Pernah kita bahas tentang bunyi. Bunyi itu tidak ada yang hilang, tapi makin kecil, makin jauh. Jadi ini dalam teori televisi bicara tentang audio. Setiap kita berbicara maka dia bergeser sampai ke Amerika, tapi lemah. Buktinya apa? Kalau kita pakai HP kan ada diperbesar getaran itu. Jadi kalau kita bersolawat bergetar. Jadi di sini kan banyak sekali benda-benda kecil, partikel-partikel kecil, dan itu kalau kita bersolawat bergemah ke sana. Ya, guru filosof baru-baru ini Datuk Taksir katakan kalau kita ucapkan itu kan kembali juga pada kita. Ya, jadi itu salat. Kemudian aqimus salata. Inilah menggambarkan hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Kemudian wa'atu. Atu itu artinya datang atau memberi. Wa'atu. Ya. Jadi di sini hamzah, ta dan ya. Atai itu kata dasarnya. Itu digunakan 549 kali dalam 6 bentuk turunan. Bermakna datang, ati itu datang, berdatang membawa atau memberi. Jadi memberi. Jadi itu fi'il amar, perintah. Beri. Zakat. Kalau zakat sendiri itu dari kata zae, kaf dan waw bermakna mensucikan. Zakat murni itu maknanya. Jadi dari rezeki yang kita terima, Pak, ada yang kotor itu. Dalam arti bukan hak kita. 2,5%. Kalau para ahli mengatakan, ulama mengatakan 2,5% dari harta yang kita dapatkan itu ada bagiannya orang. Utamanya fakir, utamanya yang membutuhkan. Nah di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu bisa dipakai untuk pembangunan, membangun masjid. Tapi ada yang mengatakan benar-benar orang yang butuh, fakir, kurang makan, orang yang utangnya banyak sekali, orang fisabilillah. Fisabilillah itu dimaknai memang berperang, tapi bisa juga dimaknai dengan orang yang menuntut ilmu. Dia datang dari kampungnya, kemudian di sini dia butuh, itu juga fisabilillah. Ada yang memaknainya begitu. Ada yang katakan untuk pembangunan boleh, tapi ada juga yang berpendapat untuk pembangunan itu sedekah. Karena itu zakat murni untuk orang yang membutuhkan. Kemudian inilah hablum minan nas. Jadi salat dengan Allah guna nas. Atu zakata, kemudian warka'u dari kata raqa'ah. Raqa'ah ini digunakan 13 kali dalam 2 bentuk. Artinya rukuk atau membungkuk. Rukuk, bungkuklah. Kenapa kita bungkuk, Pak? Kalau kita salat, kita berdiri. Membentuk angka 1. Menunjukkan bahwa kita makhluk terbaik. Jadi kita tegak membentuk angka 1, Pak. Angka 1 itu dalam semua huruf Romawi, Latin, 1. Jadi kita bentuk 1. Jadi kita beri. Tapi kita ada keterbatasan. Kita makhluk nomor 1. Berjalan kita membentuk nomor 1. Berdiri membentuk angka 1. Tapi ada keterbatasan. Makanya kita ruku. Jadi ruku itu batas. Ruku itu asa.
Membungkuk itu batas. Jadi kalau kita hormat kepada orang, mengakui bahwa saya ada keterbatasan. Ya begitu juga. Saya juga. Nah, itu. Apalagi kalau orang Jepang. Bungkuk sekali. Itu. Berarti mengakui keterbatasannya. Jadi kalau kita salat, Pak, kita masih dapat ruku, mesti hitung 1 rakaat. Tapi kalau dia sudah bangkit, kita harus tambah batas. Demikian pula gratis. Akan ada pada suatu saat, Pak, pasti ada kurva. Pasti ada ini. Itulah ruku. Jadi pencapaian manusia pasti ada batasnya. Itulah ruku. Nah, kenapa di sini ma'ah? Ma'ah itu bersama. Jadi kalau Rasulullah di saat dia dalam gua ditenangkan sahabatnya, Abu Bakar kata, Allah ma'ana. Allah bersama. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar bersama Allah. Jadi, kalau kita tidak sabar, berarti kita yang menjauh. Bukan Allah yang menjauh, kita yang menjauh. Allah selalu dekat. Kalau suatu saat Allah jauh dari kita, bukan Allah jauh, kita yang menjauh. Dan makamnya itu adalah sabar. Makamnya. Artinya tempatnya Allah itu disabar. Jadi kalau kita sabar, kita bersama Allah. Di sini dikatakan, warkau marrakiin. Jadi rukulah bersama orang ruku. Ini adalah dasar hukum berjamaah, Pak. Yang banyak perintah itu di hadis. Tapi di Quran, ini salah satunya. Jadi yang ruku sendiri. Rukulah bersama orang-orang. Inilah dasar khusus berjamaah. Jadi Allah mau nyuruh kita ruku bersama orang-orang ruku. Artinya berjamaah. Nah inilah. Nah ini karena ini dialog, kita mungkin bisa berbagi. Saya kira dari segi tadabbur pemaknaan secara mendalam. Karena tadabbur itu artinya mendalami. Dabara itu berarti dari belakang. Artinya apa yang dibalik tulisan kita dalami. Itulah tadabbur. Ya. Jadi kita mentadabburi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berbagi. Mungkin ada pertanyaan atau ada pendapat lain, kita berbagi. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bahas hari ini tentang ayat 43 surat Al-Baqarah. Dan laksanakanlah sholat, hakimis sholat, wa atuz zakah, warka'u warraqim. Ya, laksanakan sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Nur. Sholat sebagai satu kewajiban, karena ini menjadi satu perintah ya. Ya. Kewajiban 5 kali sehari semalam. Itu wajib. Kenapa Allah mewajibkan ini? Agar supaya kita nanti terbiasa melaksanakan sholat. Keterbiasaan kita melaksanakan sholat 5 waktu itu, akhirnya timbul kesadaran. Dan pada akhirnya tidak lagi selain dia sebagai wajib, bahkan nanti menjadi kebutuhan kita. Itu ujungnya itu. Menjadi kebutuhan. Artinya ketika kita tidak sholat, sepertinya ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai kesadaran. Nah, oleh karena itu Allah dalam surat yang lain, Aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini Allah sudah katakan begitu. Jadi gampang sebenarnya kalau kita mau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, laksanakan saja sholat. Insya Allah kita akan terhindar dari itu. Nah, jadi kalau ada kesadaran seperti itu, automatically itu akan datang. Ya, Allah akan membukakan jalan kita untuk terhindar dari hal-hal seperti itu. Kalau kita melaksanakan sholat. Artinya kalau kita dekatkan sama Allah, Allah akan mengerti kita. Siapa sesungguhnya kita sebagai hamba. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapapun ada serangan-serangan itu,
Ya, ini harus diyakini bahwa perintah ini untuk kebaikan manusia sesungguhnya, untuk kebaikan kita juga. Nah, bukan untuk Allah ya. Ya, jadi Allah memerintahkan itu untuk kebaikan manusia. Nah, tidak ada yang lain. Ya, begitu juga perintah mengeluarkan zakat, membayar zakat. Itu juga untuk kepentingan manusia. Ya, selain Allah memang menjanjikan pahala-pahala ya untuk di akhirat nanti, juga nilai-nilai plus dalam kehidupan di dunia ini banyak efeknya ya kalau kita keluarkan zakat itu. Artinya secara langsung memberi manfaat kepada orang yang berhak menerimanya. Gitu. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan juga mengenai rukulah bersama orang yang ruku, berarti nilai plus dari suatu salat itu akan ditentukan di berjemaahnya itu. Nah, 27 kali 27 tingkatan ya. Nah, derajatnya 27 kali lebih tinggi daripada salat sendiri. Masya Allah. Nah, kalau kita laksanakan ini, insya Allah kita akan dapatkan manfaatnya. Tidak hanya di akhirat, tapi di dunia dulu ini kita sudah pasti dapatkan nilai-nilai plus itu. Ya. Itu mungkin sedikit dari saya sebagai tambahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang maknanya sangat dalam ini saya kira. Ini Pak Nur, ini ada dua kata di sini. Itu di luar ketentuan penulisan bahasa Arab. Itu perintah Allah, as-salata dan az-zakata. Itu kalau dilihat itu secara eterlitnya, salata harusnya cuma lam saja. Tapi kenapa ada waw di depannya, lalu kemudian waw itu tidak berbaris. Sama dengan zakat. Dan dia panjang, dipanjangkan. Ada 2 atau 3 harakat barangkali. Salata, zakata. Lalu kemudian kata perintahnya Allah, wa aqimu. Wa aqimu itu cepat. Tidak berhenti di situ. Tidak sama dengan salata. Salata agak panjang. Tapi wa aqimu itu tidak berhenti di situ. Padahal tidak ada huruf waw di depannya. Begitu juga apa tadi? Wa'atu. Dan tunaikanlah. Itu tidak ada juga huruf anunya. Apa namanya ini? Yang huruf mati ini. Tidak ada huruf matinya dan dibaca cepat. Ini barangkali mungkin perlu ada apa namanya? Mencari ini anunya ini apa makna dari huruf waw, semua ini huruf waw. Iya. Ya itu barangkali untuk sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita lanjutkan kajian kita mengenai ayat 43 tentang wa aqimus sholata wa atuz zakat. Saya tertarik Pak Ustaz Nur tadi mengenai suara audio TVRI. Kalau kita berbicara akan sampai kemana-kemana saja. Terjadi partikel-partikel ya yang saya juga pernah mendapatkan sesuatu dari dosen mengatakan bahwa kenapa manusia itu kalau berbuat baik, berbuat sesuatu dan punya niat untuk baik, dicatat oleh malaikat ya, satu kebaikan padahal belum kita berbuat. Iya, sudah dicatat. Setelah kita berbuat barulah dia dicatat lagi yang kedua kali. Sedangkan kalau kita tidak berbuat apa-apa, itu kita niat berbuat jelek tapi tidak dicatat oleh malaikat. Ada penjelasan dari dosen kami dulu Pak mengatakan bahwa kalau setiap manusia itu berbuat baik, maka dia niat berbuat baik, maka terjadi partikel-partikel tadi yang Pak dosen jelaskan dan keluar bercahaya. Itulah sampai malaikat katanya tahu. Kenapa dia tahu itu? Karena kita berbuat baik
ingin berbuat baik, baru berniat buat baik, sudah keluar itu partikel tadi yang dijelaskan. Sampai kemana-kemana kelihatan itu. Sampai malaikat mencatat, oh ini orang mau berbuat baik ini, baru berniat ini, maka dicatatlah satu kebaikan. Itu. Sedangkan kalau kita berniat untuk jelek itu tidak dicatat, karena tidak ada apa-apa yang keluar dari tubuh kita. Ini mungkin bisa barangkali Pak Ustaz Nur, apakah ini bisa kita kaji di situ, apa betul apa ini? Karena itulah makna barangkali setiap manusia yang berbuat kebaikan dicatat dua kebaikan oleh malaikat, sedangkan yang tidak berbuat kebaikan, berniat berbuat jahat tetapi tidak dilakukan karena tidak adanya reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu audio itu sekarang Pak, mungkin yang Bapak Ustadz Nur jelaskan bahwa sudah sampai di mana-mana, itu audio kita itu utama besar maknanya itu mungkin juga audio Tuhan juga mungkin lebih besar lagi Pak. Apa yang kita lihat kita kerjakan sekarang ini, mungkin audionya ada di antara kecil-kecil kita di situ, mungkin berkumpul pada malam. Barangkali itu mungkin yang bisa barangkali sedikit kita bagi Pak. Minallahi musta'an tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi mengenai kalau kita berniat saya sudah dapat satu, ya. Kalau meniat baik dapat satu, kemudian kalau niat jahat belum ditulis. Ya. Itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya memperlihatkan kasih sayangnya kepada manusia. Allah itu ingin semua hambanya ini masuk surga sesungguhnya, ya. Kecuali yang tidak mau. Begitu. Jadi artinya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang sadar. Ya. Nah, inilah pentingnya kesadaran. Jadi betul sekali apa yang kita katakan tadi itu, dan memang sering diucapkan oleh ustaz-ustaz juga, ya. Nah, kalau tentang suara, pernah ada saya dengar bahwa suara sesungguhnya tidak terekam semua itu. Apa yang kita ucapkan terekam semua. Jangankan Allah, ya, manusia saja bisa merekam semua itu. Kalau kita seperti ini kita direkam, itu tersimpan. Apalagi Allah tuh. Mungkin jadi ini tiang-tiang ini merekam semua di dalam ini dan menjadi saksi semua nanti. Ya. Jadi kalau vibrasinya mungkin tidak sampai, tapi bagi Allah itu sudah terekam. Mau diputar nanti mau bagaimana itu. Bismillah, ya. Kalau Allah menghendaki semuanya ada. Makanya ini juga menjadi peringatan untuk manusia bahwa berhati-hatilah mengucapkan sesuatu yang kurang-kurang bagus, ya. Ya. Itu. Kalau kita ada kontrol ke situ, ya sama halnya dengan orang mengatakan sebaiknya itu manusia setiap saat mengingat kematian supaya dia senantiasa berbuat kebaikan. Nah, itu sama juga mungkin itu, ya. Sebagai satu benteng di mana kita ini akan timbul kesadaran agar supaya perbuatan kita ini ya yang baik-baik saja lah, gitu. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Nasir. Jadi kata dasarnya itu dari kaumah, kapwaumim. Kemudian dia menjadi perintah. Maka berubah bentuknya, ada hamzah di depannya. Kemudian dia itu tidak panjang karena berkaitan dengan objek. Aqimus salat. Salata ini digolongkan muannas. Dan objek itu maka dia selalu fathah. Aqimus salata. Nah, itu. Jadi memang cepat di situ karena berkaitan dengan objek. Tegakkan salat. Nah, bukan tegakkan salat, tidak, tapi langsung kepada objek. Ya. Aqimus salat. Jadi tegakkan salat. Demikian pula wa'atu begitu juga. Jadi tidak ada jedah, ya, langsung. Artinya memang perintah. Wa'atu zakata, wa'atu zakata. Jadi zakata di sini menjadi objek. Makanya dia fathah juga. Dan zakata juga termasuk muannas. Karena dalam bahasa Arab ada dua jenis kata benda. Ada jantan, ada betina, atau laki-laki, ada perempuan. Tidak ada ciri-cirinya. Memang harus
sesuai ketentuan jadi kita ikuti saja. Nah, salat itu dan zakat itu adalah jenis kata muannas perempuan. Makanya dia pakai ta dan fathah karena dia objek. Kemudian warkau, di sini agak panjang karena bersama warkau, rukuklah, tidak ada objeknya, rukuk saja, ma'arrakin bersama orang. Makanya dia agak panjang di situ, artinya warkau, rukuklah bersama orang rukuk. Jadi tidak langsung ke objeknya, tapi kebersamaan. Jadi itu dari segi penempatan kata. Kemudian rakiin sebenarnya sama dengan roka ini kata dasarnya. Tetapi dia ada alif di situ, pelaku. Jadi alif itu menunjukkan pelaku. Rakiin. Nah, jadi rakiin. Yang kemudian seperti zahaba. Zahaba, pergi. Zahabu, zahabu panjang itu berarti orang yang pergi. Ya, itu. Nah, jadi ini menarik memang penempatan itu dia punya makna memang. Artinya segera laksanakan itu, salat laksanakan. Sedekah zakat, ya segera. Jadi bermakna segera. Jadi inilah penempatan huruf-huruf ini, inilah makanya dikatakan the linguistic miracle Quran. Jadi Quran itu adalah memiliki mukjizat yang luar biasa. Karena setiap huruf penempatannya itu punya makna memang. Apalagi kalau orang balaga ini akan bahasnya kan lebih dalam lagi. Tapi mungkin kita ini hanya sebatas itu. Kemudian pertanyaan Pak, ini kita mengarah kepada kuantum. Tidak apa-apa. Apa yang disebut begini? Sebenarnya segala sesuatunya berasal dari getaran. Benda-benda ini semuanya getaran semua. Jadi getaran itulah yang membentuk benda. Hanya tingkat kepadatannya yang berbeda. Manusia ini sebenarnya bolong kita. Tidak ada kita. Tidak ada kita. Karena vibrasi. Nah, jadi begini. Getaran. Jadi penelitian orang alat-alat elektronik, teknologi sampai pada molekul. Dulu. Molekul-molekul. Kemudian mendalam lagi sampai kepada atom. Atom. Atom itu jadi ini berputar-putar terus ini. Atom. Semua materi itu dari atom semua. Hanya tingkat kepadatannya yang beda-beda. Kemudian ada inti atom. Inti atom. Masih kelihatan. Kemudian ada lagi maju peralatan teknologi adanya quark. Quark. Peralatan masuk lagi. Sudah tidak ada. Hampa. Sekarang saya hampa, tapi ada vibrasi. Jadi getaran itu. Jadi getaran. Jadi semua ini semua bahan dasarnya getaran semua. Tetapi dia bergerak sesuai sistem. Makanya itu nuklir itu masuk di situ, di inti atom. Semuanya berputar dari kanan ke kiri Pak itu. Atom berputar kanan kiri seperti planet-planet. Atom itu, nuklir itu Pak, mengacau. Dia berbalik. Makanya dia meledak. Jadi suatu saat memang kalau berakhir dunia terjadi ledakan. Karena ledakan itu yang dahsyat itu dia akan masuki partikel-partikel paling kecil. Hancur. Kalau kita berpikir Pak, otak sudah ada getaran Pak. Makanya dicatat oleh malaikat. Karena malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya adalah pengantar getaran yang paling efektif. Cahaya. Terbuat dari cahaya. Jadi malaikat itu dari kata kuat. Jadi malaikat itu kuat. Jadi makhluk yang luar biasa memang dia. Dia tangkap getaran itu. Tapi ada perintah untuk niat buruk meskipun didapat tapi tidak dicatat. Tapi kalau niat baik dicatat. Kalau niat buruk tidak dicatat. Dicatat kita lakukan. Kalau kebaikan baru bergetar Pak, sudah dicatat. Jadi berpikir positif Pak itu getaran Pak itu. Jadi zikir Pak itu, zikir itu ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi. Mengingat saja sudah getaran itu, sudah dicatat malaikat. Kalau kita lakukan 10 kali, itulah sifat kasih sayangnya Allah. Kalau kejahatan kita lakukan 1 kali saja. Makanya Allah memperkenalkan diri. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Seleb introduction-nya adalah dalam bismillah adalah lebih jauh lagi kita, Pak. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 hurufnya, Pak. 19 hurufnya. Karena kita punya ruas jari, Pak, 19. 4 kali 4, 16. Ibu jari hanya 3, 19. Jadi segala yang kita lakukan, Pak, bismillah. Bismillah. Kalau tidak bismillah seperti Abu Lahab. Tabat tiada celaka kedatangan Abu Lahab. Jadi tangan itu simbol usaha. Jadi apa yang kita lakukan adalah, makanya 19 hurufnya sesuai dengan ruas ini. Nah, tadi kembali pada getaran itu, Pak, ya. Seperti yang dikatakan Pak Mail. Merekam ini semua, Pak. Tapi alat kita baru sampai di mahnik. Mahnik. Alat kita baru sampai di mahnik. Mahnik dan optik. Suatu saat, Pak, mungkin ada alat yang bisa mengeluarkan suara dari tembok itu. Nah, di yaumil akhir pasti, Pak. Jadi saksi semua kan tidak. Makanya, Pak, itu saya waktu kecil atau anak-anak itu susah saya pahami kalau dikatakan di hari Lebaran ini binatang-binatang mendengar suara malaikat, tapi manusia tidak dengar. Rupanya memang beda frekuensi telinga kita, Pak. Ada yang bisa kita dengar, ada yang kita tidak dengar, binatang dengar, beda frekuensinya. Gitu. Ada suara, Pak, yang sangat besar, planet-planet, Pak. Tapi ada batasnya frekuensi ini orang audio ini. Jadi saking besarnya itu, Pak, tidak terdengar. Ada batasnya telinga kita. Ada frekuensinya yang berbeda. Mungkin kalau dikasih normal, Pak, itu tidak bisa kita tidur. Jadi ada keterbatasan. Keterbatasan itulah menjadi hikmah bagi kita. Kalau neon, Pak, itu sebenarnya mati hidup, Pak, itu. Kalau neon itu. Udah orang PLN. Tapi karena cepatnya maka seakan-akan seperti PLN. Kan orang PLN. Itu PLN, Pak, itu sebenarnya ada gambar saja. Televisi lah, tidak usah film televisi, Pak. Yang kita lihat, titik saja berlari, tapi sangat cepat. Sampai di bawah, Pak, seakan masih ada di atas. Kalau kita, mata kita super normal, Pak, kita tidak bisa nikmati televisi. Jadi di kelemahan kita itulah rahmat Allah. Nah, kembali kepada vibrasi, maka banyak berniat, Pak. Karena kita berniat itu sudah vibrasi, sudah getaran. Makanya orang selalu berpikir positif, bersangka baik. Dan itu memang tercatat. Ya. Jadi audio itu, Pak, saya pernah tes. Saya buang kunci mahasiswa saya. Kalian dengar apa? Berbunyi atau tidak? Berbunyi, lah dengar semua. Tapi saya ambil daun basah, Pak. Berbunyi, ada dua jawaban. Ada yang bilang berbunyi, ada yang bilang tidak. Saya bilang, kenapa kau bilang tidak berbunyi? Nah, saya tidak dengar. Telinganya jadi kurang. Tapi mengatakan berbunyi, otaknya. Jadi kita tidak bisa salahkan. Karena ukurannya di telinga. Makanya ada sesuatu, Pak, itu yang dinilai orang yang kita menyalahkan. Karena ukurannya beda dengan kita. Beda dengan kita. Jadi kita selalu berprasangka baik. Mungkin ada yang sepintas kita lihat jelek, tapi sebenarnya bagus. Ya, dan semua ada. Rabbana ma halakta hadza batilan. Segala sesuatu itu, Pak, tidak ada yang sia-sia. Jadi begini, Pak. Di Inggris pernah ada kejadian, anaknya lahir, Pak, tidak merasa sakit, ada kelainan. Sepintas lalu kita bagus ini. Tapi apa yang terjadi? Itu anak diambil pisau, keluar darahnya. Berarti saat itu banyak manfaat. Anak bapaknya itu, Pak, kehilangan pekerjaan karena dia gaya anaknya itu. Tidak sakit. Dia lompat saja, patah tulangnya, tapi tidak sakit. Jadi itu ada kelainan. Di situ hikmahnya bahwa sakit pun ada. Kalau kita nasi patok, kalau nasi patok kita cium, Pak, busuk patok. Basi nih, itu informasi. Jangan kau makan saya, berbahaya mereka. Bau busuk pun ada manfaatnya. Apalagi bau harum. Jadi itu, Pak, segala sesuatunya itu ada manfaatnya. Rabbana ma halakta hadza batilan. Subhanaka faqina adzabannar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kita punya tadabbur ini. Tapi inti daripada Quran itu adalah satu, Pak, membaca. Kedua, memaknai.
Tapi yang paling penting mengamalkan. Tidak ada artinya apa kita baca, kita tahu maknanya, tapi kita tidak amalkan. Paling penting adalah kita amalkan. Jadi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Karena sudah waktu, mudah-mudahan dapatnya akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.